Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Antika, Prodi PGSD kelas 1D, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta pemakaian huruf dan tanda baca dalam EYD. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, seperti yang terdapat dalam Sumpah Pemuda butir ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Nah, berarti di sini kedudukan bahasa Indonesia yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukannya lebih tinggi daripada bahasa-bahasa daerah. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia yang kedua adalah sebagai bahasa negara, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Lambang kebanggaan kebangsaan bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhur yang mendasari perilaku bangsa Indonesia. Yang kedua adalah lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia mewakili jati diri bangsa Indonesia. Selain bahasa Indonesia, terdapat pula lambang identitas nasional yang lain, yaitu bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Alat perhubungan masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan bahasa yang berbeda-beda. Maka kan sangat sulit berkomunikasi kecuali ada satu bahasa pokok yang digunakan. Maka dari itu, digunakanlah bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan perhubungan nasional. Selanjutnya, alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Alat pemersatu bangsa mengacu pada keragaman yang ada pada Indonesia dari suku, agama, ras, dan budaya. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai media yang dapat membuat kesemua elemen masyarakat yang beragam tersebut ke dalam sebuah persatuan. Selanjutnya akan membahas tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama adalah sebagai bahasa resmi negara. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan untuk keperluan surat menyurat dinas, bahasa dalam suatu jabatan, dan digunakan pula dalam suatu administrasi pemerintahan. Untuk legalitasnya sebagai bahasa resmi juga sudah diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia ini digunakan dalam berbagai kegiatan pendidikan untuk semua jenjang pendidikan di Indonesia. Contoh nih, dari kita TK sampai kuliah, selalu pengajarnya menggunakan bahasa Indonesia. Ya, kecuali di daerah yang masih tertinggal, masih menggunakan bahasa daerahnya. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia sebagai alat penghubung pada tingkat nasional. Bahasa Indonesia ini digunakan sebagai alat komunikasi, maksudnya itu sebagai wahana interaksi sosial melalui bunyi atau tulisan. Bahasa Indonesia dipakai sebagai alat komunikasi karena mudah dan hampir seluruh rakyat Indonesia tahu. D. Alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dapat digunakan dalam pengembangan budaya, sebagaimana yang dimaksud adalah dapat digunakan untuk mempromosikan budaya-budaya Indonesia. Dan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa Indonesia digunakan dalam hal penelitian dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah tentang pemakaian huruf dan tanda baca dalam EYD. Pemakaian huruf yang pertama, huruf abjad, kedua huruf vokal, ketiga huruf konsonan, keempat huruf kapital, kelima huruf miring, dan terakhir huruf tebal. Huruf abjad. Huruf abjad adalah A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya sampai Z, seperti yang terdapat pada layar. Kedua huruf vokal.
Huruf vokal adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru tidak terkena hambatan atau halangan. Huruf vokal ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Ketiga, huruf konsonan. Huruf konsonan adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru mendapat hambatan atau halangan. Huruf konsonan adalah B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, P, W, X, Y, Z. Huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital atau huruf besar merupakan salah satu huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Contoh, kita harus belajar dengan rajin pada awal kata pada kalimat tersebut. Huruf K besar. Contoh selanjutnya, Rindi Antika. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang, yaitu pada awal kata Rindi R dan Antika A. Contoh selanjutnya, bangsa Indonesia. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang terdapat pada Indonesia I besar. 5. Huruf miring. Huruf yang tercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Dalam hal ini, huruf bercetak miring pada umumnya dipakai pada pengutipan judul buku, nama koran, atau media first. Selain itu, huruf miring juga biasa digunakan untuk menegaskan kata atau bagian tertentu dalam kalimat atau penulisan kata-kata yang bukan merupakan bahasa Indonesia, seperti istilah bahasa Inggris dan bahasa daerah. Contoh, surat kabar, suara karya. Pada kata suara karya bercetak miring. Selanjutnya, bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital. Ini adalah salah satu contoh huruf miring digunakan untuk penekanan, yaitu pada kata tidak. Contoh selanjutnya adalah nama ilmiah padi adalah Oryza sativa. Pada kata Oryza sativa itu huruf miring. 6. Huruf tebal. 1. Huruf tebal digunakan untuk menuliskan judul buku, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. 2. Huruf tebal tidak dapat dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Selanjutnya adalah pemakaian tanda baca. Terdapat 14 pemakaian tanda baca, yaitu yang pertama, tanda titik, 2 tanda koma, 3 tanda titik koma, 4 tanda titik 2, 5 tanda hubung, 6 tanda pisah, 7 tanda elipsis, 8 tanda tanya, 9 tanda seru, 10 tanda kurung, 11 tanda kurung siku, 12 tanda petik, 13 tanda petik tunggal, dan terakhir tanda garis miring. 1. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, ayahku tinggal di Sungai Selan, titik. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Contoh, 8.40.30 dibaca pukul 8:40 detik. 2. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contoh, saya membeli jeruk, apel, dan anggur. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat. Contoh, oh, begitu. 3. Tanda titik koma. Tanda titik koma
dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, malam makin larut, titik koma, pekerjaan belum selesai juga, titik. 4. Tanda titik dua. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. Contoh, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga. Titik 2, kursi, koma, meja, koma, dan lemari, titik. 5. Tanda hubung. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Contoh, unsur, strip unsur, unsur-unsur, kata ulang. 6. Tanda pisah. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat dengan arti sampai. Contoh, 2001 strip 2020, artinya 2001 sampai 2020. 7. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Contoh, kalau begitu titik, ya, koma, marilah kita bergerak. Dibaca, kalau begitu, ya, marilah kita bergerak. 8. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, apakah kamu mengerti? Tanda tanya. 9. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contoh, bersihkan kamar itu sekarang juga. Tanda seru. 10. Tanda kurung. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, bagian perencanaan sudah selesai menyusun dik. Buka kurung, daftar isian kegiatan, tutup kurung, kantor itu. Buka kurung, daftar isian kegiatan, tutup kurung yang dimaksud adalah penjelasan dari dik. 11. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contoh, persamaan kedua proses ini, buka kurung, perbedaannya, buka kurung siku, lihat halaman 35 sampai 38, tutup kurung siku, dibicarakan, tutup kurung, perlu dibentangkan di sini, titik. 12. Tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Contoh, saya belum siap, kata Mira, tunggu sebentar. Bisa dilihat pada layar tulisannya. 13. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Contoh, tanya Basri, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Bisa dilihat dalam layar bagaimana tanda petik tunggal mengapit petikan. 14. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai sebagai kata dan atau tiap. Contoh, mahasiswa garis miring mahasiswi. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.